Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E IKM 4B 2019 akan mempresentasikan topik mengenai kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Next. Berikut ini merupakan anggota dari grup E kelas IKM 4B. Yang pertama ada Dayana Sherlia, yang kedua ada Tiffany Putri, yang ketiga ada Elsa Febrianti, yang keempat ada saya sendiri, Tiastuti Prima, yang kelima ada Nabila Mutia, yang keenam ada Audia Rizkita, yang ketujuh ada Amira Salma, yang kedelapan ada Karisma Bella, dan yang kesembilan ada Hervina Putri. Next. Ini merupakan topik pembahasan kami. Yang pertama nanti akan membahas mengenai upaya kesehatan ibu dan anak. Yang kedua akan membahas mengenai tujuan dan prinsip program KIA. Yang ketiga akan membahas mengenai pandangan Islam terhadap masa prakehamilan, masa perinatal, dan masa postnatal. Dan yang keempat akan membahas masalah hak-hak anak dalam Islam. Yang kelima akan membahas masalah dalil terkait KIA. Dan yang terakhir akan membahas studi kasus yang berkaitan dengan KIA. Next. Salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi dan balita atau AKBA. Kematian ibu menurut definisi WHO merupakan kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua yang terkait kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Saat ini akses ibu hamil, bersalin, dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah cukup baik. Tapi angka kematian ibu cukup tinggi. Kondisi ini memungkinkan disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat, dan faktor determinan lainnya. Next. Ada tinjauan pustaka. Kesehatan ibu itu harus dimulai saat seorang wanita mempersiapkan kehamilannya, saat semasa hamilnya, saat melahirkan, masa nifas dan menyusui, dan masa menggunakan kontrasepsi keluarga berencana sampai usia lanjut. Sementara itu, kesehatan bayi harus diperhatikan sejak janin berada dalam kandungan, selama proses kelahirannya, saat baru lahir, saat bayi, saat balita, saat usia prasekolah, saat masa sekolah, hingga remaja. Berikut fokus pelayanan yang terkait kesehatan ibu dan anak sesuai dengan siklus kehidupannya. Yang pertama, ada masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada wanita sebelum hamil terkait dengan keadaan sistem reproduksi, status penyakit menular seksual, keadaan status gizi, dan masalah penyakit fisik serta psikologisnya. Kemudian, pelayanan selama masa nifas dan neonatus berfokus pada upaya inisiasi menyusui dini sebagai langkah awal pemberian ASI eksklusif dan penggunaan kontrasepsi. Kemudian, pelayanan kesehatan bayi, balita, dan anak prasekolah itu difokuskan pada pemberian ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A, pemantauan tumbuh kembang, dan pemberian imunisasi booster, serta manajemen terpadu jika bayi dan balita mengalami sakit. Lalu, pelayanan anak sekolah dan remaja itu diberikan dengan tujuan untuk melakukan upaya deteksi dini tumbuh kembang anak sekolah melalui screening anak sekolah dan remaja, konseling gizi, HIV atau AIDS, nafsa, dan upaya kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi yang terkait dengan kesehatan seorang ibu ini akan berpengaruh besar terhadap kualitas anak yang dikandung serta dilahirkannya. Demikian juga dengan kesehatan seorang anak yang dilahirkan dari rahim dan tubuh ibu yang sehat, mempunyai kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Sebaliknya, jika kesehatan ibu mengalami gangguan, maka akan memberikan pengaruh yang kurang baik bagi janin yang dikandungnya dan anak yang
kelahirannya akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Demikian, keadaan kesehatan ibu dan anak memiliki peranan yang besar sebagai indikator tingkat kesejahteraan bangsa. Upaya kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak itu dalam pengertiannya yaitu upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, dan anak balita, serta anak prasekolah. Bagaimana menurut pandangan Islam? Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarat bih falamma asqalat da'awa Allahu rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya atau istrinya, mengandung kandungannya ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Mereka seraya berkata, jika engkau memberi anak kami yang soleh, tentunya kami akan selalu bersyukur. Kandungan dalam surat ini yaitu kita sebagai seorang suami istri, terutama seorang istri yang sedang mengandung, diharapkan untuk suami mereka memperingan pekerjaan istri-istri mereka. Kemudian masa kehamilan merupakan masa seorang wanita yang membutuhkan makanan dengan gizi yang cukup. Bahkan dianjurkan seorang ibu hamil untuk makan kedua kalinya lebih banyak dari biasanya. Dalam hal ini, Islam telah mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah yang layak dan memenuhi standar gizi untuk kesehatan ibu maupun bayi sesuai dengan kemampuan sendiri. Kemampuan suaminya itu. Dan telah dicantumkan dalam surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, liyunfik du su'aitim min sya'atih wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma a'annahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai apa yang diberikan Allah. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Next. Upaya kesehatan ibu yang pertama, pelayanan kesehatan ibu, yang merupakan pelayanan untuk menjaga kesehatan ibu agar mampu melahirkan generasi sehat, berkualitas, dan mengurangi angka kematian ibu. Kedua, upaya kesehatan ibu meliputi kegiatan peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Yang ketiga, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat, dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau. Standar pelayanan untuk menjaga kesehatan ibu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Next. Upaya kesehatan bayi dan anak yang pertama, pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditunjukkan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kemudian, pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, sampai usia 18 tahun. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kota. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Kemudian, selama pemberian air susu, ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan pemerintah kota
serta masyarakat harus mendukung ibu secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip program kesehatan ibu dan anak. Tujuan dari program kesehatan ibu dan anak itu adalah untuk tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Selanjutnya adapun prinsip dari program kesehatan ibu dan anak. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil di semua fasilitas kesehatan. Yang kedua, peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten diarahkan ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, peningkatan pelayanan bagi seluruh ibu nifas sesuai standar di semua fasilitas kesehatan. Yang keempat, peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai standar di semua fasilitas kesehatan. Yang kelima, peningkatan deteksi dini, faktor risiko, dan komplikasi kebidanan dan neonatus oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat. Yang keenam, peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus secara adekuat dan pengamatan secara terus-menerus oleh tenaga kesehatan. Yang ketujuh, peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi sesuai standar di semua fasilitas kesehatan. Yang kedelapan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh balita sesuai standar di semua fasilitas kesehatan. Yang kesembilan, peningkatan pelayanan keluarga berencana yang sesuai standar. Pembentukan kualitas anak pada 1000 HPK dalam Islam berdasarkan masa prakehamilan, masa perinatal, dan masa postnatal. Next. Masa prakehamilan. Masa prakehamilan, prakonsepsi adalah istilah luas yang mengacu pada proses identifikasi berbagai risiko, seperti risiko sosial, perilaku, lingkungan, dan biomedis terhadap kesuburan dan hasil seorang wanita yang bertujuan untuk mengurangi risiko ini, bila mungkin melalui pendidikan, konseling, dan intervensi yang tepat sebelum kehamilan. Perawatan prakonsepsi harus menjadi bagian penting dari perawatan primer dan kedokteran pencegahan pada semua wanita usia subur yang memeriksakan kesehatannya. Masalah ini sangat penting karena kenyataannya lebih dari 50% kehamilan tidak direncanakan dengan baik. Pasien, suami, dokter, dan petugas kesehatan merencanakan program kesehatan reproduksi dan mempersiapkannya dengan baik sesuai kebutuhan dan keadaan masing-masing individu. Ibu yang ingin hamil dievaluasi kesehatan alat reproduksinya, sementara ibu yang belum hamil harus dijaga kesehatan reproduksinya. Next. Terdapat 3 tujuan utama dari prakonsepsi adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko untuk ibu, janin, dan kehamilan. Kemudian tujuan kedua adalah untuk mendidik wanita tentang risiko ini, pilihan untuk intervensi dan manajemen. Tujuan terakhir adalah memulai intervensi untuk mendapatkan iuran yang optimal bagi ibu dan janinnya melalui konseling, motivasi, optimasi penyakit, dan rujukan spesialis. Menurut pandangan Islam, masa kehamilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu masa pranikah dan masa prahamil setelah menikah. Yang pertama adalah masa menikah. Berdasarkan hadis Rasulullah, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dari zina. Next. Yang kedua adalah prakehamilan setelah menikah, yaitu yang memberi nafkah terhadap istri, terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7. Terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiku du sa'atim man sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhum falyunfiq
liyunfik mimma atahullah. La yukallafullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'dan usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mampu itu memberikan nafkah kepada istrinya menurut kemampuannya, dan orang yang sempit rezekinya itu hendaklah memberi nafkah menurut kadarnya, apa yang diberikan Allah kepadanya. Yang kedua adalah wanita berhak atas tempat tinggal yang layak dari suaminya. Ketiga, melayani istri dengan baik. Dan keempat, wanita berhak melakukan dan menikmati hubungan suami istri. Allah berfirman. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harathul lakum fa'atu harathakum anna syi'tum wa qadamu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu suka. Melakukan hubungan suami istri dalam Islam boleh dilakukan kapan saja, kecuali pada masa datang bulan atau nifas melahirkan. Dalam melakukan hubungan intim tersebut, istri berhak untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan sebagaimana yang diperoleh suaminya. Next. Masa perinatal. Masa perinatal merupakan masa janin sebelum dilahirkan ke dunia. Tentunya ketika masa perinatal, orang tua bayi harus mempersiapkan diri guna menghadapi kelahiran dan kehidupan bayinya. Di dalam Islam, terdapat beberapa sikap yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kelahiran bayi, yakni diantaranya dengan mendoakan janin, menjalin komunikasi dengan janin, berdoa dan berzikir menjelang persalinan, memberi zat gizi dan vitamin yang halal dan thayyib. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan bayi pada masa perinatal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang diawali dari pertemuan antara ovum dengan sel sperma. Tahapan awalnya janin masih berbentuk nutfah hingga mudghah, dan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga tiba waktu kelahirannya. Ketika berbentuk mudghah, malaikat meniupkan ruh ke dalamnya. Next. Yang pertama, mendoakan janin. Mendoakan janin dapat dilakukan ketika mengetahui kehamilan pertama kalinya dan doa yang dipanjatkan untuk kondisi janin dari bulan ke bulan. Mendoakan janin merupakan salah satu bentuk ibadah orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua berserah diri kepada Allah sebagai bentuk keyakinan atas segala kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang diberikan kepada calon orang tua bayi. Kehamilan seorang wanita merupakan salah satu bentuk kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita tersebut karena dia dianggap mampu dalam merawat dan mendidik titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan janin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki suatu makhluk hidup tumbuh dan berkembang dalam rahim seorang wanita. Ketika memasuki usia 120 hari, kondisi janin sudah semakin sempurna karena segala macam indera mulai terbentuk, termasuk salah satunya adalah indera pendengaran janin. Menurut Octofreze tahun 2020, terbentuknya indera pendengaran pada janin memungkinkan bagi janin untuk mendengar segala sesuatu dari luar rahim sang ibu. Oleh sebab itu, ibu diharuskan untuk berinteraksi dengan janinnya, khususnya interaksi yang positif. Interaksi yang positif dapat dilakukan dengan memberikan lantunan ayat suci Al-Quran. Next. Yang ketiga adalah berdoa dan berzikir menjelang persalinan. Menjelang persalinan membuat ibu merasa sangat cemas sehingga ibu harus berzikir sambil berdoa untuk meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW yang ketika itu beliau berpesan kepada Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy yang sedang mendampingi Fatimah yang akan melaksanakan persalinan untuk membaca ayat Kursi, surat Al-A'raf ayat 7, surat Yunus ayat 3, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dengan sanad dhaif.
Yang keempat, memberi zat gizi dan vitamin yang halal dan thayyib. Zat gizi halal yang diberikan kepada janin, yakni zat gizi yang diperoleh dengan cara yang halal. Seorang wanita yang sedang mengandung harus memperhatikan zat gizi yang dimakannya, karena zat gizi yang baik akan mendukung tumbuh kembang janin. Makanan yang halal akan sangat membantu tumbuh kembang janin, karena makanan yang halal adalah makanan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Lutfi tahun 2019 dalam Oktofrezi tahun 2020. Dalam Islam, aturan mengenai memakan segala makanan yang halal dan baik diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, di mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus memakan makanan yang halal, tak terkecuali bagi ibu hamil, guna mendukung tumbuh kembang janinnya, agar terlahir dan tumbuh dewasa dalam keadaan yang sehat. Memberikan zat gizi dan vitamin kepada janin menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak anak yang menjadi kewajiban bagi orang tua. Next. Hal-hal lain yang dianjurkan untuk dilakukan ibu hamil selama periode kehamilannya yakni yang pertama, berakhlak mulia karena akhlak orang tua menjadi rangsangan positif bagi janin dalam kandungan. Yang kedua, senang dan cinta kepada orang-orang yang soleh agar anaknya mendapatkan berkah di orang-orang soleh tersebut. Yang ketiga, memenuhi segala kebutuhan termasuk kebutuhan kasih sayang agar ibu hamil selalu bahagia sehingga anaknya akan selalu ikut bahagia. Next. Masa postnatal. Masa postnatal sering disebut sebagai masa pasca kehamilan. Masa postnatal adalah masa di mana ibu memasuki masa nifas setelah melahirkan. Masa postnatal merupakan masa dari fase-fase kehidupan manusia yang dimulai dari fase neonatal usia 0 sampai 30 hari, fase bayi usia 1 hingga 24 bulan, fase prasekolah usia 2 hingga 5 tahun, fase prapubertas usia 6 hingga 12 tahun, dan fase remaja usia 12 hingga 20 tahun menurut Kulub tahun 2016. Next. Yang harus dilakukan ketika masa postnatal, yang pertama doa setelah melahirkan. Doa setelah melahirkan dilakukan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayi yang dilahirkan senantiasa menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa setelah melahirkan tercantum dalam Quran Surat Ibrahim ayat 40, di mana doa tersebut dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan kepadanya, yakni seorang Ismail yang akan menjadi pewaris Nabi. Berikut merupakan bunyi dari Quran Surat Ibrahim ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Yang kedua adalah menyusui. Menyusui merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ibu kepada bayinya. Menyusui bayi sudah tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan bahwa para ibu dianjurkan untuk melakukan kegiatan penyusuan kepada anaknya sampai usia 2 tahun penuh. Namun, apabila kedua orang tua ingin menyapi anaknya dalam waktu yang lebih cepat, maka mereka tidak akan mendapatkan dosa. Next. Yang ketiga, akikoh. Akikoh adalah kegiatan menyembelih kambing sebagai ucapan rasa syukur atas kelahiran bayi. Kegiatan ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ketentuan akikoh untuk bayi laki-laki adalah menyembelih sebanyak 2 ekor kambing, sedangkan ketentuan akikoh untuk bayi perempuan adalah menyembelih sebanyak 1 ekor kambing. Kegiatan akikoh sendiri tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Ummu Kurs Al-Ka'biyah. Next. Hal-hal lainnya yang dianjurkan untuk dilakukan orang tua pada masa postnatal, yakni yang pertama, menyuarakan azan dan iqomah di telinga bayi sesaat setelah lahir sebagai penegasan kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan nama yang baik bagi bayi. Yang ketiga, memberikan kasih sayang penuh. Yang keempat, merawat dan mendidiknya hingga dewasa. Next. Hak-hak anak dalam Islam. Next. Hak anak adalah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang semestinya didapatkan maupun diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Macam-macam hak anak. Yang pertama, hak anak, hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas, Allah telah melarangnya dalam Al-Quran.
yang berbunyi, "Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Kemudian pada surat lain dikatakan, "Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin." Quran Surat Al-An'am ayat 151. Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup itu bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi juga sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Yang kedua, hak mendapat kejelasan nasab. Sejak dilahirkan, anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal-usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maulamu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Next. Yang ketiga, hak mendapatkan pemberian nama yang baik. Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seorang, tetapi lebih dari itu. Nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu. Maka baguskanlah nama-nama kamu." Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW sering menemukan beberapa sahabat memberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang baik. Kemudian beliau menggantinya dengan nama yang baik secara spontan. Seperti nama Asyiyah yang artinya pelaku maksiat diganti menjadi Jamilah yang artinya indah. Ashram yang artinya gersang menjadi Zar'ah artinya subur. Dan Hazin yang artinya sedih menjadi Sahel artinya mudah. Yang keempat, hak memperoleh ASI. Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama 2 tahun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Para ibu yang hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan, kebutuhan gizi bayi terpenuhi. Dan secara psikologis, anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan, ia akan binasa. Untuk itu, bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Next. Yang kelima, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan. Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan, sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka. Dengan demikian, mengajar, membina, dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka. Orang tua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Bentuk pengasuhannya meliputi urusan dunia dan akhirat. Pengasuhan ini sangat penting terutama untuk anak di usia balita. Yang keenam, hak anak dalam kepemilikan harta benda. Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan, di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis, atau bersin. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika bayi itu tidak bisa mengolah harta waris karena keterbatasan kemampuannya, maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang tidak amanah.
memegang harta anak yatim. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Next. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Nafkah itu yang dimaksud adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Nah, orang ini berhak menerima nafkah, salah satunya adalah anak. Orang tua yang mampu dan berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak ini mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Adapun dasar perintah untuk memberi nafkah ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu ibu itu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapapun yang tidak menunaikan nafkah kepada orang yang berada di bawah tanggungannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, yaitu cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyanyiakan orang yang di bawah tanggungannya atau nafkahnya, yaitu adalah hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Dari Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka." Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW, yaitu perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, dan jauhilah larangan-larangan Allah. Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa menjaga anak dari siksa api neraka ialah dengan selalu memerintahkan mereka untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak melaksanakan yang dilarang, perbuatan yang dilarang. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan cinta dan kasih. Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua itu mencintai anak-anaknya. Tetapi Islam itu tetap memerintahkan orang tua untuk memperlihatkan perasaan cinta tersebut. Sehingga anak itu benar-benar merasa kalau orang tuanya itu mencintai dan mengasihi mereka. Setiap anak itu punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih sayang orang tuanya. Sebagaimana dalam kitab Dalilul Falihin dari bab Ta'zimu Hurumatil Muslim hadis nomor 4 dan 5 yang menggambarkan bahwa Rasulullah itu benar-benar mewujudkan perasaan cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dengan menciumnya dan mengkritik orang tua yang tidak pernah mencium anak-anaknya. Di hadis nomor 4 ini Abu Hurairah ini berkata bahwa Rasulullah itu mencium Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah. Dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqra bin Mahabis. Al-Aqra itu berkata, kalau dia ini punya 10 anak, tapi aku tuh belum pernah mencium seseorang dari mereka. Mendengar hal itu Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia, barang siapa yang tidak mengasihi, ia pun tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus yang di hadis nomor 5 itu diceritakan kalau Aisyah itu berkata, segerombolan orang Badui itu datang menghadap Rasulullah seraya berkata, apakah kamu mencium anak-anakmu? Terus sahabat itu menjawab, iya. Mereka berkata, akan tetapi demi Allah kami tidak menciumnya. Maka Rasulullah bersabda, apakah dayaku bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu? Itu juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Firman Allah, Quran Surat At-Tahrim ayat 6 itu menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Tahrim juga dipertegas oleh sabda Rasulullah, yaitu muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, berdasarkan hadis ini, pendidikan dan pengajaran itu merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena pada hakikatnya pendidikan itu adalah hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Supaya kelak anak itu sebenarnya bisa menuntut pertanggungjawabannya kepada orang tuanya kalau orang tuanya ini mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Nah, di sini tuh yang dimaksud adalah kayak antara anak laki-laki dan perempuan. Di Quran Surat Al-Maidah ayat 8,
Allah berfirman, "Hai manusia, sungguhnya kamu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kamu jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Oh, maaf, itu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kalau di surat Al-Maidah ini, Allah juga menginstruksikan manusia untuk berlaku adil. Allah berfirman, "Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Eee, Secara khusus, Islam telah mengingatkan kepada orang tua untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud tahun halaman 179 menulis hadis riwayat Al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-laki itu datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya dan menundukkan di pangkuannya. Terus beberapa waktu kemudian, anak perempuannya itu datang, terus ia menyambutnya tanpa menciumnya dan menundukkan di samping tanpa menciumnya, terus malah menundukkan di sampingnya. Melihat kejadian itu Rasulullah bersabda, "Kenapa tidak kamu perlakukan keduanya secara adil?" Dan dari uraian di atas, jelaslah bahwa setiap anak itu punya hak untuk diperlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, atau antara anak sulung dengan yang lainnya. Terus yang terakhir ada hak untuk bermain. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah tuh sedang salat berjamaah. Terus pada saat itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau dari Fatimah. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya itu menaiki punggung beliau. Dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucunya itu turun dari punggungnya. Setelah selesai salat, para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Terus Nabi menjawab, kedua cucu saya itu naik ke punggung saya dan saya tidak tega untuk menyuruh mereka turun. Nah, dari kejadian tersebut dapat diambil pengertian bahwa Nabi itu tidak suka menjauhkan anak-anaknya dari dunia permainannya. Demikianlah Rasulullah mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seorang yang miskin terhadap sedekah. Selanjutnya yaitu dalil terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Dalil terkait kesehatan ibu dan anak, yaitu yang pertama, perintah untuk menyusui anak selama 2 tahun. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini menegaskan
menjelaskan tentang kewajiban seorang ibu, baik yang masih menjadi istri ataupun yang sudah tertalak, untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Sebab diwajibkannya menyusui anak bagi ibu karena air susu ibu merupakan susu yang terbaik bagi bayi di bawah umur 2 tahun, sebagaimana telah diakui oleh para dokter. ASI akan membuat bayi lebih sehat dan lebih baik. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang kewajiban seorang ayah untuk menanggung kebutuhan istrinya berupa makanan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajiban terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaga agar terhindar dari penyakit. Selanjutnya, hal ini juga dijelaskan di Quran Surat Al-Luqman ayat 14 berbunyi, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat umuhu wahnan ala wahnil wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidaik ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Selanjutnya juga diperintahkan untuk memikirkan keturunannya dan tidak meninggalkan generasi yang lemah, yaitu bisa dibilang sebagai keluarga berencana. Hal ini terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 9 berbunyi, wal yakshal lazina lautaraku min khalfihim zurriyatan di'afan qafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang jika seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. Surat Quran An-Nisa ayat 9 ini menjelaskan bahwa orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Di samping itu dipesankan juga kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah dalam mengurusi anak-anak kecil yang diserahkan pengurusnya oleh Allah kepada mereka, dengan harapan mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurusi anak-anak mereka dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Dipesankan pula kepada mereka supaya mengucapkan perkataan yang lebih baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka asuh tersebut, sebagaimana mereka memelihara harta mereka. Berikut ini merupakan studi kasus terkait kesehatan ibu dan anak. Studi kasusnya yaitu dilansir dari merdeka.com, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tasikmalaya Kota berhasil menangkap pasangan yang menjadi tersangka dari pembuangan bayi di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Bayi tersebut ditemukan oleh warga di dalam kantong plastik dengan kondisi yang mengenaskan, bahkan bagian tubuhnya ada yang hilang diduga digigit anjing. Tersangka melahirkan bayi laki-laki di kamar mandi tanpa bantuan bidan dan menolak pulang ke rumah setelah melahirkan. Diduga motif dari pembuangan bayi ini adalah akibat rasa malu memiliki anak hasil hubungan di luar nikah. Setelah sudah dilahirkan, tersangka mengaku bahwa bayinya meninggal. Namun pihak kepolisian masih melakukan autopsi untuk memastikan penyebabnya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam kurungan di atas 7 tahun penjara. Bahasanya, berdasarkan studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasangan yang berstatus sebagai tersangka melakukan penelantaran terhadap anak. Padahal pemeliharaan kesehatan anak adalah salah satunya merupakan kewajiban dari orang tua. Selain itu, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pembuangan anak merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31. Tindakan membuang bayi merupakan sesuatu yang keji dan tidak ada bedanya dengan membunuh, sebab sama saja menolak kehadiran bayi tersebut. Orang yang membuang bayi dianggap menolak rahmat, rezeki, dan anugerah dari Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 151, yang berbunyi, yang berarti kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan atau zina yang terang daripadanya dan yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah, yaitu dengan membunuhnya, melainkan dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak.
Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu memahaminya. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.